Konflik memang biasa terjadi dalam sebuah rumah tangga. Namun, apabila konflik tidak dikelola dengan baik, siapakah yang menjadi korban utamanya? Konflik dalam pernikahan secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak yang signifikan pada anak. Banyak penelitian menemukan bahwa konflik yang terjadi pada orang tua di rumah menyebabkan masalah eksternal dan internal pada anak, seperti emotional insecurity, gejala psikopatologi, self-esteem yang rendah, perilaku yang nakal, dan masih banyak lagi. Dampak tersebut membuat marital relationship atau hubungan suami istri menjadi penting untuk diperhatikan, terutama pada proses parenting terhadap anak. Lalu, apa sebenarnya keterkaitan antara hubungan orang tua yang harmonis dengan pola pengasuhan anak? Bukankah yang penting anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya? Perlu kita ketahui bahwa emotions are contagious, atau emosi itu menular. Ketika pasangan suami istri bertengkar, mereka cenderung mencari kenyamanan dari anak sehingga anak rentan tertular emosi negatif yang dirasakan oleh orang tua. Konflik dalam pernikahan merugikan karena mencuri sumber daya atensi, emosi, dan energi yang seharusnya diberikan kepada anak. Orang tua menjadi tidak seperhatian dan seresponsif itu terhadap kebutuhan anak. Perkembangan anak pun akan terancam apabila orang tua mengabaikan kebutuhan anak secara terus-menerus. Sebaliknya, pasangan dengan marital satisfaction yang tinggi menghasilkan anak dengan kesehatan mental yang lebih baik karena emosi positif yang tercipta membuat pengasuhan menjadi lebih hangat dan lebih responsif terhadap anak. Terus kalau pasangan suami istri yang baik itu harus happy-happy aja gitu? Enggak dong, karena konflik gak selalu negatif. Konflik itu terbagi menjadi dua, yaitu konstruktif konflik dan destruktif konflik. Biasanya yang jenis destruktif lah yang menyebabkan dampak negatif pada anak. Begitu juga sebaliknya dengan konstruktif konflik yang memberikan dampak positif. Orang tua dengan konstruktif konflik menyelesaikan masalah mereka dan membangun komunikasi yang sehat dengan mempelajari kemampuan berkomunikasi dan cara memecahkan masalah. Hal ini dicontoh oleh anak dan berperan dalam perkembangan problem solving skill anak. Dengan demikian, orang tua dapat memiliki hubungan pernikahan yang harmonis sehingga muncul perilaku yang mendukung parenting, seperti satu suara. Dalam melakukan parenting, orang tua melakukannya sebagai suatu kesatuan dengan menyepakati pola pengasuhan dan batasan yang ingin diberikan kepada anak. Saling mendukung dan saling feedback. Saling mendukung kekurangan masing-masing dalam mengasuh untuk mencapai pengasuhan anak yang optimal. Mengekspresikan perasaan dalam bentuk yang tepat untuk mengklarifikasi situasi yang terjadi. Hal ini juga dapat membantu perkembangan kemampuan bahasa anak. Menerapkan hal yang tadi sudah disebutkan, kita sebagai pasangan dapat memiliki hubungan harmonis yang menguntungkan kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anak yang bahagia. Pernikahan dan parenting anak sama pentingnya. We can grow and raise happy kids as a team. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tinggalkan tanggapan Anda tentang video ini di kolom komentar dan sebarkan video ini jika dirasa bermanfaat.